Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan masuk ke materi terakhir di tengah semester pertama, ya, di materi ke-7 ya, dari komunikasi data, di mana kita akan membahas tentang multiplexing. Dan jangan lupa untuk persiapan bagi Anda, bahwa pekan depan kita sudah memasuki masa untuk ujian tengah semester. Silakan Anda persiapkan, silakan Anda lihat lagi materi-materi yang sudah saya upload di YouTube. Baik, langsung saja tentang multiplexing. Ini adalah rangkaian, pembelajaran kita di pekan ke-7. Di mana kita sebelumnya telah, membahas dari mulai pengenalan komunikasi data, kemudian, protokol dan standar, lalu data dan sinyal, kemudian kita telah membahas tentang, media transmisi di pekan keempat, kemudian transmisi sinyal digital di pekan kelima, di pekan keenam kita sudah membahas tentang transmisi sinyal analog, dan saat ini kita akan bahas, tentang multiplexing. Baik, langsung saja, multiplexing itu apa? Jadi, multiplexing ini adalah teknik untuk menggabungkan beberapa sinyal ke dalam sebuah kanal komunikasi, ya. Kenapa dibutuhkan, multiplexing? Karena memang ya, sebagai contoh ya, misalkan di komunikasi seluler ya, komunikasi GSM ya, itu lebar bandwidth-nya itu 25 MHz, ya. Untuk komunikasi dari BTS ya, dari BTS menuju ke penggunanya. Lalu 25 MHz lagi tambahan lebarnya ya, jadi komunikasi dari user, dari kita menuju ke base station ya, ke BTS ya. Kalau Anda lihat BTS itu adalah, eee, tower ya, kalau Anda lihat tower ya. Jadi bukan nama grup boyband Korea ya, tapi BTS yang dimaksud di sini adalah tower ya. Nah, padahal bandwidth-nya saja yang dibutuhkan hanya 200 kilohertz. Jadi kalau misalkan bandwidth tersebut hanya dipakai untuk satu kanal komunikasi saja, itu pemborosan ya. Oleh karena itulah butuh yang namanya, multiplexing. Nah, jika teknik multiplexing ini digunakan, pada salah satu sisi jalur komunikasi, maka, secara logisnya ya, kita akan membutuhkan teknik untuk memilah kembali ya, memilah kembali sinyal yang telah digabungkan dalam proses multiplexing. Jadi setelah proses multiplexing dari sisi pengiriman, maka ketika diterima, tekniknya yang digunakan untuk memilah-milah sinyal tersebut namanya adalah demultiplexing. Nanti kita gambarkan. Baik, ada beberapa, eee, teknologi yang digunakan dalam multiplexing ya. Ada FDM, ada TDM, ya nanti kita akan bahas. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah, FDM atau Frequency Division Multiplexing. Seperti yang terlihat ya, terlihat pada gambar bahwa teknik ini ya, Frequency Division Multiplexing adalah membagi, bandwidth ke dalam kanal-kanal frekuensi ya. Nah, dalam FDM ini, jadi sinyalnya itu digabungkan kemudian ditransmisikan pada jalur komunikasi. Nah, kalau di FDM ini ya, teknik ini dapat terjadi jika pita frekuensi pada jalur komunikasi itu lebih besar daripada pita frekuensi setiap sinyal analog. Nah, tetapi ya sebelum proses, multiplexing ini,
sinyal ini harus dimodulasi terlebih dahulu. Jadi kemarin kita sudah, gambarkan ya bagaimana proses modulasinya ya. Ada, frequency modulation, ada amplitude modulation, dan lain-lain. Ya. Nah, kalau dalam, pada jalur komunikasi ya, kalau misalnya sudah di multiplex itu, maka kemudian sebuah sinyal dengan frekuensi tertentu disebut satu kanal komunikasi ya. Nah, lihat di gambar, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kanal. Nah, ini adalah gambaran konsepnya ya, konsep multiplexing dengan teknik FDM. Ya, ada 5 kanal ya, setiap kanal memiliki frekuensi tertentu ya, ada frekuensi 1, frekuensi 2, frekuensi 3, 4, dan 5. Maaf sebentar. Nah, ini ada kanal. Ya. Nah, agar kemudian kanal 1, kanal 2, kanal 3 ini tidak terjadi interferensi ya, atau saling mengganggu satu sama lain, maka di tengah-tengahnya itu ada yang namanya guard band. Itu ada pita frekuensi ya. Di sini tuh ada namanya pemisahnya guard band. Dia tugasnya adalah memisahkan kanal komunikasi satu dengan yang lainnya. Oke. Nah, ini adalah gambarannya. Gambarannya proses implementasi multiplexing dengan teknik FDM. Jadi informasi pertama misalkan, dia dimodulasikan dengan frekuensi pertama. Kemudian informasi kedua dimodulasikan dengan frekuensi kedua. Sampai informasi kelima dimodulasikan dengan frekuensi kelima. Ya. Lalu kemudian ini dijumlahkan. Dijumlahkan semua sinyalnya dengan frekuensi carrier-nya. Nah, kemudian transmisi dengan frekuensi carrier ini kemudian dilakukan multiplexing menggunakan frekuensi division multiplexing. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi spektrum sinyal FDM ya untuk 5 kanal komunikasi ini digambarkan seperti yang terlihat pada layar. Jadi tadi saya ceritakan ada dipisahkan oleh guard band. Supaya tidak terjadi interferensi antara satu frekuensi dengan frekuensi yang lain. Nah, bagaimana kemudian di sisi penerima? Di sisi penerima, itu kemudian akan dilakukan proses demultiplexing. Ini adalah proses demultiplexing. Dari penerima, kemudian dilakukan demultiplexing, dipisah-pisahkan menjadi difilter di frekuensi pertama, frekuensi kedua, frekuensi ketiga. Kalau kemudian yang tadi pada saat pengiriman dilakukan modulasi, maka ini dilakukan demodulasi. Demodulasi dengan frekuensi pertama, kemudian akan menghasilkan informasi. Demikian juga pada informasi kedua sampai informasi kelima. Nah, contohnya ya, contoh di aplikatifnya ya, FDM itu digunakan pada radio siaran atau broadcast ya, atau juga televisi gitu. Jadi pada baik radio maupun televisi itu setiap stasiun itu punya hak siar ya, dengan menempati kanal komunikasi tertentu. Ya, dia memiliki hak siar. Nah, ini sebagai contohnya ya, ini radio FM ya, berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan tahun 2003 itu, dia frekuensinya rentangnya dari 87,5 MHz sampai 108 MHz. Seperti yang sebelumnya pernah saya terangkan ya, kalau misalkan Anda buka radio FM,
kemudian ada tuning, maka untuk mendapatkan, stasiun radio yang pas adalah dari 87,5 sampai 108 MHz. Kemudian kanalnya ya, kanal, yang digunakan itu lebar pita frekuensinya adalah 100 kHz. Simpelnya kalau misalkan dari 87,5 sampai 108 MHz dengan rentang 100 kHz, maka ya pembagiannya dalam satu wilayah itu ada 204 stasiun radio siaran di Indonesia ya. 204 dibagi-bagi. Ya. Nah, kalau untuk mendapatkan izinnya bagaimana? Ya izinnya kepada Menteri Perhubungan ya untuk izin pakai frekuensi tertentu sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Oke. Lanjut, teknik berikutnya adalah wavelength diffusion multiplexing. Kalau ini memang digunakan spesifik untuk komunikasi menggunakan fiber optik ya, menggunakan serat optik. Jadi teknik ini itu digunakan untuk mentransmisikan beberapa sinyal dalam bentuk cahaya ya. Dalam bentuk cahaya. Itulah kenapa implementasinya ada di saluran komunikasi serat optik. Nah, cahaya ini kan memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda ya. Panjang gelombang yang berbeda-beda. Nah, kemudian ini bentar. Ya. Jadi ada penggabungan panjang gelombang dari 1, 2, 3, 4, 5 kemudian dilakukan proses multiplexing. Nah, pada teknik ini dia menggunakan gelombang pembawa atau carrier dengan frekuensi jauh lebih tinggi daripada gelombang pembawa yang diterapkan pada FDM. Nah, ini secara konsepnya Anda bisa lihat pada layar. Nah, di WDM ini ya, itu ada beberapa kategori ya, ada 3 kategori. Dari mulai WDM-nya itu sendiri, kemudian CWDM, lalu DWDM. Untuk WDM atau wavelength diffusion multiplexing, dia menggabungkan 2 sampai 4 panjang gelombang ya dalam satu saluran komunikasi serat optik. Nah, yang awal itu dia menggunakan 2 kanal saja ya, dari panjang gelombang 1320 nanometer atau 1550 nanometer. Kemudian course WDM atau CWDM dia bisa menggabungkan 4 sampai 8 panjang gelombang. Jadi perbedaannya hanya di sisi berapa banyak panjang gelombang yang bisa digabungkan. Sedangkan untuk dense wavelength dia bisa menggabungkan 8 ya, 8 atau lebih ya. Jadi ini lebih luas lagi ya, 8 atau lebih panjang gelombang dalam satu saluran komunikasi serat optik. Nah, dan ternyata untuk DWDM, dense wavelength diffusion multiplexing ya, yang teknologi terbarunya dia bisa menggabungkan ratusan panjang gelombang dalam satu saluran komunikasi serat optik. Oleh karenanya itu serat optik ya jauh lebih bisa mengirimkan banyak data ya, karena memang dari sisi kanalnya dengan teknologi tertentu itu bisa muat lebih banyak. Lanjut adalah teknik berikutnya adalah time division multiplexing ya. Nah, bedanya dengan multiplexing sebelumnya,
kalau sebelumnya yang frekuensi kita pisahkan kanal-kanalnya, kalau untuk multiplexing yang menggunakan teknik time division multiplexing adalah membagikan waktunya. Jadi dibagi, frame per frame. Di TDM ini tidak ada pembagian kanal berdasarkan frekuensi ya. Jadi seluruh pita frekuensinya itu adalah dianggapnya satu kanal komunikasi. Dan, secara natural atau, secara alamiahnya ya TDM ini implementasinya untuk sinyal digital ya. Jadi dia kirim data kemudian kurang lebih dibagi-bagi berdasarkan waktu ya, gampangnya seperti itu di multiplexing tipe ini. Kalau yang tadi yang frekuensi dibagi-bagi berdasarkan frekuensi pembawanya. Kalau Anda lihat di sini, di gambar, itu ada 2 frame ya, frame 1 itu ada, contohnya ada 5 sinyal input ya, dari sinyal koneksi, 1, 2, 3, 4, 5, itu di frame 1, kemudian setelah frame 1 terkirim, dilanjutkan dengan frame 2, 1, 2, 3, 4, 5 juga, ya. Dan durasi waktunya ini, itu, biasanya lebih pendek ya, daripada durasi waktu sinyal aslinya ya, jadi frame per frame. Nah, di TDM sendiri itu ada dibagi lagi ke 2 teknologi, yang pertama adalah synchronous TDM, yang kedua adalah statistical TDM. Bedanya apa? Kalau untuk synchronous TDM, bahwa setiap koneksi ini punya jatah slot waktu pada keluaran hasil multiplex. Jadi walaupun misalkan tidak ada data di slot tersebut, jatah slot waktu itu tetap dialokasikan ya, bagi setiap koneksi pada bagian keluaran hasil multiplex. Jadi ada slot waktunya tetap diberikan. Nah, untuk yang statistical TDM, slot waktu itu hanya dialokasikan jika koneksi punya data input. Kalau misalkan dia tidak punya data input, maka kemudian slot atau alokasi waktunya itu tidak diberikan. Oleh karena itu, kemudian untuk statistical TDM itu lebih efisien dibandingkan dengan sinkronus. Ya. Ini adalah gambarannya sinkronus TDM. Ya. Kalau kita lihat di gambar ini ya, dia punya 3 koneksi data input ya. Dia punya 3 koneksi data input. Ada 1, 2, 3, A, B, C. Ya. Data yang kemudian mengalir pada setiap koneksi ini juga bisa dibagi atas beberapa satuan ya. Satuannya berupa bit atau karakter atau blok data. Nah, kalau Anda lihat di gambar tersebut ya, setiap satuan data itu akan menempati satu slot pada keluaran dari multiplexer ya. Dengan durasinya adalah T per n detik. T per n detik. T per n detik. Kalau ada 3 berarti T per 3. Nah, Anda lihat di gambar, di data C2 itu ada kekosongan ya, di sini ada kekosongan. Ada kekosongan. Nah, tadi bedanya kalau di sinkronus, dia tetap dialokasikan slot waktunya ya. Jadi dibiarkan kosong, tidak terisi. Jadi tetap diberikan kosong. Jadi pertama, ketika proses multiplexing ya, Anda lihat tadi kan ada di gambar, ini 1, 2, 3, 4, 5, 1 frame, kemudian frame kedua baru dikirimkan. Nah, kita contohkan ini ada 3 frame, ya. Contohnya ada 3 data yang dikirimkan. Pertama, dia kirimkan data A1, B1, C1 di multiplexing, jadi 1 frame. Ini jadi 1 frame, data A1, B1, C1 dikirim. Kemudian setelah terkirim, dilanjutkan pembagian waktu yang kedua ya. Ada A2, B2, harusnya ada C2, tetapi karena C2 tidak ada data, dia tetap dilakukan multiplexing ya. Kemudian yang dikirim adalah frame 2, tapi slot waktunya tetap dipakai.
Kemudian kemudian dikirimkan frame yang ketiga. Ya, frame ketiga yang mana? Yang ini, frame yang ketiga. Ya, ini frame ketiga. Ini frame yang kedua, ini frame yang pertama. Anda lihat frame pertama itu ada A1, B1, C1. Di sini ada A1, B1, C1. Ya. Nah, problem yang paling utama yang muncul di TDM adalah sinkronisasi bit ya. Sinkronisasi bit antara multiplexing dan sisi demultiplexing. Jadi kita ambil contoh ya, misalkan terjadi di proses multiplexing itu tidak sinkron waktunya ya tadi. Dalam slot waktu, slotnya sudah dibuat, tapi ketika proses demultiplexing tidak sinkron. Nah, kalau misalkan tidak sinkron, maka kemudian akan terjadi kesalahan pengambilan data. Nah, untuk mengatasinya, maka kemudian setiap frame pada sisi keluaran tidak hanya terdiri atas slot-slot data, tapi juga ditambahkan bit sinkronisasi. Tambahkan bit sinkronisasi. Ya. Nah. TDM ini memang diimplementasikan secara luas dalam sistem komunikasi data digital. Contohnya misalkan pada komunikasi seluler ya, GSM ya. Memang ya sebetulnya kalau untuk di komunikasi seluler gabungan ya sebetulnya, gabungan antara FDM dengan TDM. Lanjut. Nah, di Telkom ya, PT Telekomunikasi Indonesia itu dia menggunakan sistem komunikasi digital namanya Digital Signal Service ya. Jadi digital service ini teknologi komunikasi yang menggunakan teknik TDM. Jadi di Telkom kita menggunakan di sana menggunakan TDM ya dalam hierarkinya. Jadi Telkom itu mengadopsi dari komunikasi digital di Amerika Utara. Bentuk implementasinya adalah seperti ini. Jadi ada time division multiplexing, kemudian outputnya dia lakukan multiplexing lagi sampai akhirnya mendapatkan digital signal service yang terakhir untuk kemudian ditransmisikan. Ya. Ini adalah tabelnya, secara tabelnya. Jadi kalau misalkan yang di Telkom, di Telkom itu dia mengadopsi dari Amerika Utara, ya. Namanya kategori jalur T, ya. Kategori jalur T, Anda lihat kategori jalur T. Kemudian kalau untuk di Europe itu menggunakan kategori jalur E. Gampangnya T itu Telkom, yang E ini Europe ya. Jadi perbedaannya ada di sisi kecepatan ya. Kecepatan. Kalau mungkin kecepatan di DS123 itu makin jadi jalur kanalnya semakin banyak, maka kemudian kecepatannya semakin tinggi. Kalau misalnya di Europe dia standarnya di sisi keempatnya itu kecepatannya masih lebih rendah dibandingkan di jalur T. Baik. Ini slide terakhir ya. Ini adalah statistical TDM ya. Kalau untuk statistical TDM dia alokasi slot waktunya itu dinamis. Nah, dinamis sehingga setiap sinyal masukan yang kosong ini tidak diberikan alokasi waktu pada sisi keluaran. Ya. Jadi kemudian jumlah slot pada setiap frame dari statistical TDM ini lebih kecil daripada jumlah koneksi pada sisi masukan. Anda lihat ini ada di frame pertama ya. Frame pertama ada A1, B1, kemudian dia tidak mengalokasikan waktu untuk C, jadi hanya A dan B. Di frame yang kedua,
dia tidak mengalokasikan untuk A. Jadi hanya, ya slot yang diberikan hanya untuk B2 dan C2 saja. Kemudian untuk yang frame ketiganya, ya, dia tidak memberikan, slot waktu untuk B2. Anda lihat hanya A3 dengan C3. Kita flashback lagi, kalau untuk yang di sinkronus, dia tetap diberikan slot, ya, tetap diberikan slot. Tapi kalau yang di statistikal dia tidak diberikan slot. Oke. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ingatkan kembali di pekan depan ya, Anda sudah memasuki UTS, silakan dipelajari lagi. Kemungkinan, soal yang akan saya berikan, bisa variasi ya, mungkin bisa mungkin, eee, pilihan ganda ya, multiple choice atau mungkin soal esai. Tapi saya usahakan mungkin bisa pilihan ganda, minimal 30 soal, maksimalnya 50 soal ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, saya cukupkan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera.